Hati-hati teman-teman kalau ada penjual-penjual yang nakal, itunya betinanya itu dicat, diwarna. Jadi kayak ada yang warna topengnya. Kelihatannya ada topeng, padahal pas ini ngaku ini jantan. Pas dibeli, begitu dimandiin luntur. Udah itu. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Mimiti Channel. Dengan saya Ken. Wele hoi duar. Nah, hari ini saya akan membahas burung tentang cucak ranting. Bukan ranting ya teman-teman. Kalau ranting mah panjang. Kalau ini burung ya, makhluk hidup ya. Sebenarnya ranting sama burung juga sama sih, sesama makhluk hidup. Cuman ini burung yang bisa bergerak. Nah gitu. Nah burung cucak ranting atau dipanggil juga cucak rantai atau cicak daun ya. Bukan cicak daun tapi cicak daun. Jadi atau disebut juga cicak daun sayap biru. Bahasa Inggrisnya yaitu blue winged leaf bird gitu. Jadi lucu juga ya namanya. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, pembahasannya gini nih. Burung cucak ranting ini burung yang sebenarnya juga sejenis sih, seperti cucak ijo mini. Ada yang cucak ijo mini dan cucak ranting. Cuman burung cucak ranting ini ada bedanya juga loh teman-teman. Burung cucak ranting ini saya bahas ya yang pertama itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu dia memiliki warnanya itu bagian kepalanya itu berwarna kuning, terus dia punya warnanya bagian punggungnya itu berwarna hijau rumput, sama bagian bawahnya juga hijau rumput tapi lebih mengkilap anunya. Terus sayapnya juga ada beberapa helai yang berwarnanya biru teman-teman, makanya disebut juga cicak daun sayap biru gitu. Terus dia juga punya topeng. Oh iya teman-teman, kalau misalnya burung cucak ranting ini harus menunggu waktu agar kelihatan topengnya. Karena jantan dan betinanya itu sama-sama tidak memiliki topeng pas lagi mudanya. Dari 4 bulan ke bawah itu dia kelihatannya nggak punya topeng. Tapi kalau udah 6 bulan sampai setahun itu udah baru kelihatan topengnya gitu. Jadi dia punya topeng hitam. Terus bagian ininya itu ada coretan warna biru kayak tentara Jadi ada coretan birunya gitu yang kayak kumisnya gitu, tapi coretannya warnanya biru Bu. Jadi topengnya mah warna hitam gitu. Terus ekornya juga berwarna hijau rumput, tapi bagian bawahnya itu berwarna itu kan ini ekor, terus bagian bawahnya itu berwarna abu-abu atau disebut juga kelabu. Jadi lebih kelabu tapi mengkilap juga teman-teman. Terus dia juga wilayah persebarannya itu ada di Jawa sama Kalimantan. Terus habitatnya juga dia ada di puncak pohon yang besar. Jadi dia suka di puncak-puncak pohon besar, jadi yang tinggi. Terus dia juga suka di dataran yang tinggi teman-teman. Jadi dia juga terbangnya suka naik turun gitu teman-teman.
Terus dia juga makan buah-buahan teman-teman. Dari segi pakannya, itunya apa namanya, pasti sama seperti cucak hijau, cuman bedanya pasti ada bedanya. Terus jadi pokoknya kita harus selalu menyediakan buah untuk cucak ranting ini. Jangan bolos teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak punya pisang tapi punya apel, kasih aja apel. Punya pepaya, kasih aja pepaya, nggak apa-apa. Terus burung ini juga gampang banget beradaptasi. Jadi begitu dia misalnya kita beli dari papasaran burung, terus kita sampai di rumah, pasti dia juga udah beradaptasi gitu. Jadi dia nggak sampai lama banget, nggak sampai gitu. Jadi cepat banget adaptasi dianya. Begitu dia udah kenal baru dia udah tahu gitu. Jadi cuman sebentar udah bisa adaptasi gitu teman-teman. Terus burung cucak ranting ini cepet jinak. Jadi kita kalau misalnya cepet jinak gitu, jadi bisa dijinakin. Terus biasanya emang sih banyak cucak ranting ini katanya dianggap cenderung suaranya itu mirip seperti kutilang, karena saat ini kutilang itu beberapa para kicauannya banyak menghindarinya. Tapi padahal kalau kita sering kasih masteran burung-burung yang lebih bervariasi, justru dia cepet banget menangkap suaranya. Jadi dia jadi nggak dianggap mati lagi. Padahal banyak gitu suaranya, nggak cuman suara kutilang doang. Kalau nggak ada suara kutilang, jadi kalau misalnya dikasih variasi atau dikasih suara variasi atau dari misalnya MP3 atau audio, itu dia juga kerekam nanti dia suaranya gitu. Karena saya pernah pengalaman punya cucak ranting. Dia itu di rumah, karena saya ternak kenarinya lagi kenari betinanya itu suaranya kan cuit. Dia setiap hari dianya pokoknya pasti ada di dekat kenari gitu. Jadi dia kerekam, oh ini suaranya ditiruin bener cuit. Emang ada suara aslinya, dari dianya udah ada suara aslinya. Emang sih ada tapi ada suara campuran kenari betina loh teman-teman, jadi cuit gitu misalnya. Nah nanti di akhir video ada bukti dari cucak ranting tersebut gitu, bahwa bisa merekam suara lain. Makanya tonton sampai habis teman-teman. Nah saya lanjut ya pembahasannya. Jadi terus ada murai ya, saya punya murai lagi dilolohin itu kan dia pasti mangap-mangap gitu kan, ditiruin lagi suaranya sama gitu. Astaga, kataku teh siapa yang bunyi udah ngelolok, harus waktunya ngelolohin lagi. Buru-buru masih kenyang, dianya nggak mau bunyi lagi, dicari sama aku. Ternyata si ranting, astaga, jadi ketipu deh. Kau ketipu, jadi perkutut. Terus teh, cucak rantingnya juga gitu. Jadi dia lumayan ya, bagus juga, dia bisa menyerap suara lain gitu. Terus masalah pakan itu sih bebas kita, maksudnya tetap aja dia juga bisa makan pur gitu. Dia jadi gampang juga makan purnya. Dia juga suka jangkrik. Emang dia juga suka jangkrik, suka ulet, suka kroto gitu. Untuk cara pemberian pakan mah bisa dikasih pur setiap hari, terus dikasih jangkrik, boleh juga kita dikasih ulet. Masalah pemandian juga tidak apa-apa, mau kapan saja juga boleh mau pemandian juga. Kalau masalah penjemuran itu yang cukup sejam saja juga sudah cukup, asal dia kalau misalnya udah beres mandi terus dijemur, digantang dijemur di luar. Nah cukup sejam saja, asal dia kering, udah nggak basah, udah cabut aja gitu.
Maksudnya bukan cabut pergi, bukan. Maksudnya teh dicabut teh kedalamin lagi, di dalam lagi, jangan di luar terus gitu maksudnya aku teh. Nah, mungkin sekian teman. Oh iya, aku mau ngebahas perbedaan jantan betinanya. Perbedaan jantan dan betinanya, kalau jantan itu ada topengnya ya. Kalau betina itu cenderung lebih hijau, jadi badannya itu hijau, nggak ada topeng sama sekali. Oh iya, saya mau mengingatkan, hati-hati teman-teman kalau ada penjual-penjual yang nakal. Itunya betinanya itu di warna, jadi kayak ada yang warna topengnya. Kelihatannya ada topeng, padahal pas ini ngaku ini jantan. Pas dibeli, begitu dimandiin luntur, udah itu ketahuan aja itu betina berarti gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman, kita harus ngecek kembali, kita harus teliti banget ya, harus kita teliti jadi kita harus teliti banget ya, karena banyak juga yang nakal pengen, karena kalau jantan kan mungkin harganya lebih mahal, jadi penjualnya juga kan pengen laku, makanya dinaikin harganya, terus disemir gitu di warna. Makanya hati-hati ya teman-teman gitu. Oke, terus kita juga, saya mengingatkan sekali lagi, kita harus menangkar. Mungkin cucak ranting masih banyak ya, ada banyak gitu di hutan, masih banyak. Tapi jangan sampai kalau kita terus-terusan nggak diternak, ya jangan sampai seperti cucak ijo ya teman-teman. Cucak ijo ini udah termasuk burung yang dilindungi, makanya kita harus banyak menernak ya teman-teman, banyak menangkar. Makanya kita jangan membiarkan gitu saja, kita coba menangkar, mau burung apapun saja kita harus coba ditangkar biar tidak punah. Kan mungkin generasi selanjutnya kita mungkin saja kalau misalnya nggak ditangkar terus punah, gimana caranya kita misalnya dilihat gitu, padahal kan bagus-bagus juga, suaranya gimana, terus bodinya gimana, warnanya kayak gimana, mau bagus tapi nggak ditangkar ya buat apa. Jadi lebih baik kalau bagus, maksudnya kalau burung apa saja kita harus tangkar ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah. Hatur nuhun.